Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Tiang Surga ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap perbuatan di dunia ini pasti akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Perbuatan baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Sedangkan perbuatan buruk juga akan dibalas dengan keburukan pula. Manusia adalah makhluk pendosa yang memiliki banyak kesalahan. Semua perbuatannya itu akan mendapatkan balasan, entah itu di dunia maupun di akhirat nanti. Seperti di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 284, yang artinya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memang maha pemaaf serta maha pengampun. Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu taubatnya bagi siapapun hamba yang ingin kembali ke jalan yang diridhoinya. Namun ada beberapa maksiat yang balasannya disegerakan di dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis telah banyak memberikan isyarat, keterangan mengenai adanya perilaku maksiat yang akan dibalas kontan di dunia. Jika tidak bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah siksanya nanti di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut inilah maksiat yang langsung dibalas di dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan perintah untuk menghormati orang tua, karena kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Ada dua pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Hakim. Sahabat beriman, kita hendaknya bisa menjaga hubungan baik dengan orang tua dan tidak menunjukkan perilaku yang membuat hati mereka terluka. Balasan atas tindakan kita tersebut akan disegerakan apabila orang tua yang kita zalimi mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa tersebut. Di dalam hadis riwayat Baihaqi, 3 doa yang tidak tertolak: doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Baihaqi. Adapun dosa yang kedua yaitu adalah dosa berzina. Selain terang-terangan melawan perintah Allah subhanahu wa ta'ala,
Perbuatan ini masuk ke dalam kategori dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat setiap langkah pelaku zina yang dengan sengaja melakukannya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud sudah dijelaskan, apabila seorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina. Dan apabila dia berhenti dari berbuat zina, maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman, adapun dosa yang ketiga yang mendapatkan balasan langsung di dunia adalah yaitu orang yang suka mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan atau takaran merupakan perbuatan yang merugikan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafidh. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Quran Surah Hud ayat 85 sampai 86. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, balasan yang akan diterima boleh jadi dalam bentuk musim kemarau yang berkepanjangan, yang azabnya tidak hanya menimpa para pedagang yang curang, namun seluruh masyarakat yang tidak melakukan pun ikut untuk memperbaikinya. Balasan lain adalah ketidakbahagiaan hidup, karena harta yang diperoleh merupakan hasil dari menzalimi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dengan mudah mengambil kembali harta tersebut dengan seburuk-buruknya cara, serta timpaan aneka penyakit yang tidak kunjung sembuh yang akan terus menguras harta perniagaan mereka. Adapun dosa yang keempat yaitu adalah orang yang tidak membayar zakat. Zakat adalah ibadah wajib bagi umat Islam karena termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 110 sudah disebutkan, di mana bunyi ayatnya adalah sebagai berikut: Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sahabat beriman, adapun dosa yang kelima yaitu adalah orang yang mengingkari janji Allah dan Rasulnya. Jauh sebelum dilahirkan ke dunia, kita semua telah diambil janji dan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah hambanya dan berkewajiban untuk mematuhi segala aturan yang telah dibuatnya. Setelah lahir, ingatan akan janji dan sumpah tersebut ditegaskan kembali dengan kehadiran Nabi dan Rasulnya yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, adapun dosa yang keenam yaitu adalah dosa riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas melarang praktek riba ini, dan termasuk dosa besar yang jika tidak bertaubat, balasannya akan langsung diterima spontan di dunia. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah sudah disebutkan, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa ketika tiada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu ribanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah
sebuah dosa yang akan mendapat balasan langsung di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.